Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Alfian Rusid. Ada yang bertanya, bagaimana cara mengenali tanda-tanda konflik di lingkungan kerja? Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister manajemen komunikasi, serta memiliki pengalaman sekitar 20 tahun di bidang HRD. Berikut adalah cara mengenali tanda-tanda konflik yang dikelompokkan berdasarkan kategori untuk memudahkan pemahaman. Kategori perubahan perilaku individu, seperti produktivitas menurun drastis tanpa alasan yang jelas. Kemudian, karyawan menjadi lebih mudah marah, frustasi, atau menarik diri. Artinya terjadi perubahan suasana hati. Kemudian, absensi meningkat. Lebih banyak karyawan yang mengambil cuti sakit atau absen tanpa pemberitahuan. Kemudian, sering terlambat masuk kerja atau menghadiri rapat. Kemudian, menghindari interaksi dengan rekan kerja tertentu. Berikutnya, kategori masalah komunikasi. Misalnya, komunikasinya pasif-agresif. Misalnya terjadi sindiran, sarkasme, atau komentar merendahkan yang terselubung. Terjadi juga gosip, jadi adanya penyebaran desas-desus atau informasi yang tidak akurat. Kemudian kurangnya komunikasi, informasi penting tidak dibagikan atau ditahan. Kemudian terjadi pertengkaran verbal, jadi ada diskusi panas atau argumen yang sering terjadi. Kemudian email yang agresif, nada yang tidak sopan, atau tuduhan dalam komunikasi tertulis. Kemudian terkait dengan dinamika tim yang terganggu. Munculnya kubu-kubu, jadi adanya kelompok-kelompok kecil yang saling bersaing atau bermusuhan. Terjadi juga persaingan tidak sehat, jadi anggota tim saling menjatuhkan untuk mendapatkan pengakuan. Kemudian penolakan untuk bekerja sama atau berbagi sumber daya. Dalam suasana rapat yang ada adalah tegang. Artinya muncul rasa tidak nyaman atau permusuhan selama rapat tim. Kesulitan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan dalam tim. Lalu bagaimana dengan gejala fisik dan emosional? Karyawan menunjukkan tanda-tanda stres seperti kelelahan, sakit kepala, atau masalah tidur. Merasa khawatir atau gelisah tentang pekerjaan atau hubungan dengan rekan kerja. Ototnya tegang, sakit punggung, atau masalah pencernaan akibat stres. Kurangnya minat atau antusiasme terhadap pekerjaan. Merasa terancam atau tidak dihargai di tempat kerja. Contoh yang ada di lingkungan kerja di Indonesia, misalnya terjadi perubahan dalam kebiasaan ngobrol. Jika biasanya ada kebiasaan ngobrol atau bercengkrama santai antar karyawan, tiba-tiba berkurang atau bahkan hilang. Bisa jadi ada ketegangan yang perlu diperhatikan. Yang biasanya terjadi makan siang bersama, ini mulai menghindari. Atau bisa jadi tiba-tiba tidak lagi bersama untuk makan siang. Ini adalah indikasi bahwa ada terjadinya konflik. Kemudian berkurang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Jika ada karyawan yang biasanya aktif dalam kegiatan kelompok seperti arisan atau acara kantor, tiba-tiba tidak berpartisipasi. Ini bisa menjadi tanda adanya masalah. Dengan mengenali tanda-tanda ini, sejak dini tentunya Anda dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghindari atau bahkan mengatasi konflik sebelum memburuk atau merusak lingkungan kerja. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Arianti Alfian Rusid.